Isi hatimu sebentar lagi akan kami pelajari bersama ya Bapa. Dan kami siap untuk belajar dan kami memohon kemurahan-Mu. Roh Kudus sebagai penolong, biarlah menolong setiap kami untuk kami boleh memahami isi hati-Mu pagi hari ini. Sehingga selesai daripada pemberitaan firman yang ada, maka kami memiliki pemahaman yang baru seputaran dengan firman-Mu, berkenaan dengan kehidupan masing-masing kami ya Bapa. Terima kasih hamba-Mu yang Engkau percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu ini tidak sempurna, dan hamba-Mu mengucap syukur untuk kesempurnaan yang Tuhan telah menyempurnakan hamba-Mu dengan kuasa darah Kristus Yesus. Untuk itu hamba-Mu akan menyampaikan dengan hikmat Allah, hamba-Mu akan menyampaikan dengan otoritas dan kuasa daripada Kristus Yesus. Dan inilah Tuhan firman yang akan kami pelajari bersama. Dan inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Jawablah sesuai dengan isi hati. Kalau datang memang berbeban berat, ya berat Pak Gembala, gitu saja ya. Jangan ngikutin kekompakan dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Itu yel-yel Bapak Ibu. Ya, itu yel-yel. Kalau memang datang dengan berat hati, puji Tuhan, katakan berat hati. Karena banyak tekanan, untuk itulah Bapak Ibu datang ke tempat ini, belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan bersama. Dengan demikian ketika pulang diberkati dengan firman, dan pulangnya nanti jawabannya dahsyat luar biasa. Yes, 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 gitu saudara. Baik, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan mengambil satu tema. Ini biasanya dipakai ini di dunia politik ini Bapak Ibu. Ya, playing victim. Ya. Fiktif atau victim? Victim ya. Kalau fiktif itu lain lagi nanti. Sering mendengar kalimat ini Bapak Ibu. Sering ya. Ini biasanya dunia politik tuh sering ini. Kita melihat 5 tahun yang lalu ada orang yang pernah melakukan ini dan membuat heboh seluruh Indonesia. Silakan lanjut. Bicara soal heboh dirinya dianiaya oleh sejumlah orang di Bandung tanggal 21 September 2018. Ratna mengakui tidak dianiaya, melainkan melakukan operasi bedah plastik untuk sedot lemak. Ia menyatakan kebohongan ini berawal hanya untuk mencari alasan ke anak-anaknya. Saya mohon apapun yang saya sampaikan hari ini, sesuatu yang berguna yang membuat kegaduhan dalam 2 hari terakhir ini mereda dan membuat kita semua bisa saling memaafkan. Tanggal 21 saya mendatangi rumah sakit khusus bedah, menemui Dokter Sidik Miharja, ahli bedah plastik. Kedatangan saya ke situ karena kami sepakat beliau akan menyedot lemak di sisi kiri kanan saya. Dokter Sidik adalah dokter ahli bedah plastik yang saya percaya, yang saya sudah 3-4 kali ketemu. Tetapi setelah operasi dijalankan pada tanggal 21, tanggal 22-nya pagi saya bangun, saya melihat muka saya berlumam-lumam secara berlebihan atau secara tidak seperti yang saya alami biasanya. Dokter Sidik, saya tanya ini kenapa begini, dia bilang itu biasa. Dia bilang. Intinya begitu, jadi
apa yang saya katakan ini akan menyanggah bahwa ada penganiayaan. Oke. Ya, ingat dengan kasus ini dulu 5 tahun yang lalu, waktu masih berhadapan-hadapan yang sekarang menjadi presiden kita. Waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berhadapan-hadapan. Lalu si ibu tadi, Bapak Ibu, itu ada di barisan yang mendukung Pak Prabowo waktu itu kan begitu. Lalu dia membuat kehebohan ini, ya. Dia mengaku bahwa dia dianiaya oleh beberapa orang berbadan tegap. Waduh, ya. Akibat statement dia menjadi korban, maka orang-orang politik yang juru bicaranya grupnya dari Pak Prabowo membuat statement ini suatu perbuatan yang biadab, yang tidak manusiawi, harus dihukum seberat-beratnya. Pemerintah kan juga enggak bodoh-bodoh amat, ya. Diselidiki ternyata ada CCTV, ada ini, tidak ada kegiatan itu, dan disimpulkan setelah ditanya, diinvestigasi, mengaku bahwa statementnya itu suatu kebohongan. Akibat dari operasi plastik badannya itu lebam-lebam. Lalu dia membuat konferensi pers seperti itu. Dan apa sih tujuannya dia? Sebenarnya kalau nggak ketahuan, ya, dia melakukan suatu kegiatan, ya, dan di situ ada kesalahan, tetapi melemparkan kepada orang lain. Maka slide selanjutnya kita bisa mengerti apa sih itu playing victim, Bapak Ibu, victim, ya. Yaitu sebuah cara. Ini sebuah cara, berarti kalau sebuah cara berarti ada suatu strategi. Direncanakan, ya. Sebuah cara menghindari masalah yang diperbuat diri sendiri dengan melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Perbuatannya dilakukan oleh dirinya sendiri, tentunya akibatnya akan tahu, tetapi karena dia tidak mau menjadi korban, lalu dia lemparkan pihak lain seolah-olah dia itu korban. Ini yang namanya playing victim. Jadi selalu memposisikan dirinya itu sebagai korban, orang lemah, ya, orang yang istilahnya minta belas kasihan dari orang lain. Ya, ini playing victim, Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai yang ke-13 kita bisa baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 11 sampai ke-13. Bapak Ibu silahkan membuka Alkitab. Yang dari jauh mungkin ini tulisannya terlalu kecil, firman Tuhan, ya terimalah resiko yang ada karena ambil di belakang. Kalau ingin bisa membaca dan lupa nggak bawa Alkitab, ke depan masih ada yang kosong. Kejadian 3 ayat 11 dan 13 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka kumakan. Di dalam Taman Eden, di dalam penciptaan Allah, Bapak Ibu, ada 3 jenis pohon yang Tuhan buat, Tuhan sediakan, dan itu berada di Taman Eden. Pohon yang pertama adalah pohon biasa. Ya, slide berikutnya. Pohon biasa itu terdapat di mana? Di Kejadian 1 ayat yang ke-29. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Allah mendesain manusia sebenarnya itu tidak untuk makan daging. Di Taman Eden itu makanan manusia itu adalah buah, saudara. Makanya kalau saudara ingin sehat, makanlah buah. Ya, jangan makan nasi terlalu banyak seperti saya. Kalau nggak makan nasi kayak nggak makan perut ini kayaknya ini. Masih kosong. Ya.
Sudah dikasih makan roti masih ini harus ada nasi ini sudah. Indonesia banget ini, Indonesia banget pokoknya. Itu pohon yang pertama. Pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-9 seperti ini. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya, lihat nih. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik. Berarti pohon-pohon yang ada itu yang menarik semua tadi itu. Ya. Dan yang baik untuk dimakan. Selain menarik juga baik untuk dimakan. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Tadi yang pertama adalah pohon biasa, ya, yang bisa kita makan. Yang kedua itu pohon kehidupan. Yang ketiga masih tetap di Kejadian 2 ayat 9, di bawahnya itu adalah serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada 3 pohon. Ini kita belajar sejarah. Sejarah di awal-awal tentang manusia. Setelah Bapak Ibu, Allah memaparkan tentang ketiga pohon yang ada, maka slide selanjutnya, ya, setelah Allah memaparkan ketiga pohon itu, maka Allah selanjutnya memberikan perintah kepada manusia. Satu perintah saja larangan yang Tuhan berikan kepada manusia. Tidak banyak-banyak, satu saja. Ya. Apa itu? Dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kau mau ambil 10, 20, satu pohon durian, makan. Ya. Mau makan apa di situ? Silahkan, karena itu bebas. Ya. Tidak ada takut makan banyak durian kolesterol, enggak ada. Aman waktu itu. Ya. Bebas, silahkan kau makan, semuanya ini bebas. Ya. Tetapi, nah ini tetapi ini ya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Satu perintah larangan saja. Pertanyaan saya, boleh enggak manusia makan buah kehidupan? Pohon kehidupan kalau ada buahnya itu. Boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Karena enggak ada larangan makan itu. Larangannya hanya makan pohon buah pengetahuan saja. Kenapa dulu Bapak Adam enggak makan pohon kehidupan aja ya? Begitu pertanyaan kita. Ya. Wah, enggak bisa Pak Gembala. Itu satu paket. Firman Allah mengatakan larangannya hanya ini, lainnya enggak ada. Setelah manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah khawatir, jangan-jangan nanti dia akan makan pohon yang di sana juga, kita usir saja. Ya. Tapi perintah awalnya hanya satu Bapak Ibu, semua boleh dimakan. Ya. Apa yang kau usahakan, apa yang kau pelihara dari Taman Eden ini semuanya yang berupa tumbuh-tumbuhan silahkan kau makan bebas. Satu saja permintaanku. Nah, ini kayak jin itu. Sebutkan satu saja permintaanku. Ya, permintaanmu. Yaitu apa? Tidak boleh memakan buah yang namanya pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu maju sekali lagi, yaitu kita masuk dalam Kejadian 3. Terjadilah suatu peristiwa di mana ini peristiwa pilu dalam sejarah manusia, Bapak Ibu. Kejadian 3. Saya bacakan nih. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau dongeng-dongeng kita itu binatang yang paling cerdik itu apa? Kancil ya. Kalau di Jawa itu kancil mencuri timun, ya, itu terkenal itu cerita. Dulu saya sering didongengin sama nenek saya itu. Ya. Tapi di Alkitab binatang yang paling cerdik itu ular. Ya.
Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tadi perintahnya semua yang ada boleh kamu makan dengan bebas. Lalu si ular yang sudah dipengaruhi iblis yang ada dalam diri ular ini membalikkan atau menghilangkan satu kata, menggantikan satu kata dari yang boleh menjadi jangan. Hanya satu kata yang diganti, ya. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, di sini masih hebat ini ya si perempuan. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Wah, masih kekeh. Ya, oke. Lalu si iblis yang menggunakan bentuk badannya ular ini, Bapak Ibu, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini berdasarkan pengalamannya si iblis. Iblis di dalam hal ini, waktu ada di dalam surga, dosa pertama, saya ulangi lagi Bapak, dosa pertama terjadi di mana Bapak Ibu? Ya betul, siapa tadi? Waduh, luar biasa nih. Ya, dosa pertama itu terjadi di surga, bukan di Taman Eden ya, salah. Terjadi di surga, ada pemberontakan, ada kesombongan, keinginan Lucifer untuk menyamai seperti Allah. Nah, pengalaman inilah yang dia coba mau mempengaruhi manusia. Ya, kalau kamu memakan ini, kamu nanti akan seperti Allah. Ya. Lalu yang keenam, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Semua pohon tadi itu menarik loh. Ya, menarik di firman tadi yang awal dikatakan. Tetapi karena ada penambahan daripada si iblis tadi memberi pengertian, baru dia berpikir, wah menarik juga ini. Apa salahnya dicoba? Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat, saudara. Ini kisah pilu. Setelah terjadi, setelah mereka memakan, mereka memang memiliki penglihatan yang berbeda. Mereka memiliki pengertian yang berbeda. Mereka merasakan bahwa ketika Allah mencari dia, ada suatu dorongan dalam hatinya bahwa, aku gak layak menghadap Allah karena aku telanjang. Sembunyi. Ya. Merasa bahwa dirinya ada sesuatu yang memang itu tidak bukan sebenarnya saudara, bukan masalah telanjang tidaknya, tetapi karena mereka sudah melanggar itu, mereka memahami bahwa aku sudah salah akan hal ini. Ketika, lanjut slide-nya, ketika manusia mendengar langkah Tuhan, ya, mereka bersembunyi, mereka malu karena mereka telanjang, lalu Allah bertanya, seperti ini pertanyaannya Allah. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, inilah mulai kita akan mendiskusikan tentang jawaban dari dua manusia ini. Kenapa kita mengambil tema playing victim, saudara? Jawaban dari Adam yang pertama tentang pertanyaan Allah, mengapa? Ya, apakah engkau memakan buah yang kularang ini? Jawaban Adam, saudara. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 12. Seperti ini. Manusia itu menjawab, ini Adam. Ya, perempuan yang
kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Pertama, jawaban dari Adam menyalahkan perempuan yang Tuhan beri. Perempuan ini disalahkan oleh Adam. Kalau kita melihat, bukankah perintah untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu langsung Tuhan sampaikan di hadapan Adam? Hawa belum ada. Kalau kita melihat di Kejadian 2 peristiwanya Bapak Ibu. Ya. Bukankah Allah memberikan perintah langsung kepada Adam bertemu muka dengan muka, dan perintahnya sangat jelas. Lalu ketika dia melanggar, lalu dia menyalahkan perempuan yang ada. Yang kedua, jawaban yang sangat menyedihkan adalah Adam menyalahkan Tuhan. Coba saudara, perempuan itu, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu. Artinya apa? Dia melemparkan perbuatan yang dia lakukan, kesalahan itu, yang disalahkan siapa? Tuhan, saudara. Ya, perempuan yang kau tempatkan. Coba. Dia, jadi kalau kita mendengarkan sebenarnya playing victim itu, saudara, sudah dari dulu. Ya, dari zaman di Taman Eden sudah ada. Maka kadang-kadang kita sebagai suami istri juga begitu. Tuhan, istri yang kau berikan untuk saya ini, begini. Engkau telah salah memilihkan istri untuk saya, Tuhan. Waduh, ada yang begitu mungkin. Ya. Berarti ini nalurinya Adam. Ada. Ya. Karena jawaban Adam seperti itu, saudara. Padahal kalau kita melihat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, di situ itu perintah langsung daripada Allah itu kepada Adam. Harusnya Adam itu menasihati istrinya. Paling tidak kalau istrinya sudah makan, Adam menolak. Tetapi dia tidak. Jadi sebenarnya kejatuhan dia atau ketidaktaatan dia itu keputusan dia. Harusnya dia bertanggung jawab, Tuhan, saya salah. Saya telah melanggar perintahmu. Mungkin kalau waktu itu Adam jawabannya seperti itu, diampuni Tuhan, mungkin gak diusir ya. Ya kita berandai-andai aja Bapak Ibu. Tetapi jawaban dan statement yang ada ini, dia memilih untuk playing victim, saudara. Melemparkan kesalahan kepada perempuan, melemparkan kesalahan kepada Tuhan sendiri, seolah-olah bahwa saya ini gak berdaya Tuhan. Ya, saya gak berdaya, saya ini korban, dan Tuhan yang bijaksana akan mengampuni saya. Bisa jadi seperti itu, saudara. Lalu kita lanjut, ketika Adam memberikan statement jawaban seperti itu, maka Allah memalingkan pandangannya dari Adam ke Hawa, ke perempuan itu. Dan Tuhan pun menanyakan kepada perempuan itu. Ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Pertanyaan Tuhan. Ya. Lalu jawaban dari perempuan ini apa? Jawab perempuan itu, ular itu. Ya, dia nggak berani menyalahkan suaminya. Ular itu, ingat yang merah itu, yang memperdayakan aku. Seolah-olah dia korban ini. Seolah-olah dia ini tidak berdaya untuk menghadapi apa yang ditawarkan oleh si ular, saudara. Ya, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Hawa menyalahkan ular, dan Hawa memposisikan dia sebagai suatu korban yang tidak berdaya di dalam menghadapi tawaran si ular. Nah, yang menarik saudara di cerita ini adalah si ular tidak ditanya sama Tuhan, kenapa kau lakukan ini? Ada nggak di situ? Kalau saudara membaca nggak ada. Ya. Ular langsung dikutuk.
Enggak ditanya. Kenapa seperti itu, saudara? Karena ular itu ketika dia berbuat dosa itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Jadi Allah sudah tahu ya bahwa si ular ini naturnya itu memang dari awal itu adalah berbuat dosa. Kalau manusia ini sebenarnya perbuatan dosanya dia itu nggak ada niat, awalnya nggak ada. Karena ada godaan, ada diskusi dengan si iblis, maka timbullah itu. Maka dari itu ya, karena inisiatif dari awal ini dilakukan dengan sadar oleh iblis, Tuhan tidak menanya kok kenapa lakukan, kok goda-goda itu manusia sempurna ciptaan saya ini. Enggak ada, saudara. Langsung si ular itu dikutuk. Dan ketika ular itu dikutuk, apakah ular menyalahkan iblis? Ini pernah 2 minggu yang lalu saya sharingkan ke teman-teman pemuda. Ada pertanyaan, Pak, kalau begitu apakah ular itu dulu jalannya berdiri? Kan itu dikutuk habis itu merayap jalan dengan perut. Ya kalau kita membaca firman ini ya berdiri. Ya. Seperti halnya kita Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya enggak layak kok jalan berdiri begini ini enggak layak. Coba bayangin. Enggak bisa sebenarnya. Kenapa kita bisa? Karena ada yang otak yang menyeimbangkan ini loh. Makanya kalau enggak ada otak yang menyeimbangkan sebenarnya kita enggak bisa berdiri. Kita itu berjalannya seperti sapi, seperti anjing itu. Karena enggak mungkin kita berdiri seperti ini. Karena Tuhan kasih otak, kasih keseimbangan yang ada, maka kita bisa berjalan berdiri, saudara. Ya. Dan si ular dikutuk untuk berjalan merayap, dan ular itu padahal binatang yang paling cerdik katanya tadi itu, tapi tidak protes sama Tuhan. Ya. Saya korban, saya dimasukin ini. Ada pertanyaan juga teman-teman, Pak, apakah ular itu berbicara? Memang berbicara langsung. Lalu saya kasihlah mereka teman-teman cerita juga. Pernahkah selain ular itu di Alkitab ada hewan yang bisa berbicara dipakai oleh Tuhan? Ada? Ada nggak Bapak Ibu? Ada, yaitu keledai, ya, untuk mengingatkan Bileam, Bapak Ibu. Jadi ular ini memang berbicara kepada manusia. Firman Tuhan itu seperti itu. Ya. Lalu saudara mungkin, nggak mungkin Pak Gembala ya. Kalau nggak mungkin kau simpan, nggak mungkinmu nanti kita tanya sama Tuhan. Sama-sama jaga iman supaya kita sama-sama masuk surga dan kita tanya sama Tuhan. Benar gak Pak? Dulu itu ular ngomong sama Adam. Ya. Nah, saudara, atas jawaban-jawaban yang ada itu, slide selanjutnya, maka Adam dan Hawa itu melakukan suatu playing victim, yaitu di mana ia tidak ingin bertanggung jawab karena sudah melakukan kesalahan tersebut. Pada kondisi ini Adam dan Hawa seakan memposisikan diri sebagai korban yang tidak mendapat keadilan. Kita mungkin bilang, aduh parah ini, mungkin juga seperti itu ya. Kenapa kok kalian seperti itu, nenek moyangku? Sehingga akhirnya Tuhan kutuk ya, dan harus keluar dari Taman Eden. Saudara, ciri-ciri playing victim itu saudara, satu, itu menghindari tanggung jawab. Salah satu ciri-ciri yang pertama itu menghindari tanggung jawab. Yang kedua, itu hanya fokus pada masalah, bukan mencari solusi. Yang ketiga, itu selalu merasa bahwa lemah dan diri itu korban. Maka kalau ada orang yang memiliki ciri-ciri ini, saudara, kita bisa tebak nih, orang ini kalau mengalami sesuatu masalah, maka Anda harus siap-siap menjadi korban untuk disalahkan. Karena dia nggak mau tanggung jawab dengan situasi yang ada. Dan dia selalu merasa bahwa dirinya itu lemah dan korban, dan tidak mau fokus dengan solusi, tetapi dia fokusnya kepada masalah. Kalau memiliki atau ada teman yang memiliki ciri-ciri seperti ini, saudara, bijaksanalah. Jangan ditinggalkan, bijaksanalah, dan pelan-pelan dikasih ya motivasi, dikasih rasa percaya diri. Kenapa sih playing victim? Kadang-kadang memang dia itu nggak percaya diri, kurang pede juga, gitu loh ya. Atau jangan-jangan ciri-ciri ini ada dalam diri kita.
Ketika ada sesuatu terjadi, kita menghindari tanggung jawab. Bukan saya. Si dia. Ya. Lalu fokusnya masalah, bukan solusi. Dan selalu memposisikan diri sebagai korban, sebagai orang yang tidak berdaya. Saudara, kalau itu ada dalam diri kita, mari pagi hari ini kita kikis. Ya. Bukankah kita menjadi percaya kepada Kristus itu kita diajar untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil, saudara, dari peristiwa ini adalah yang pertama, kehidupan ini sudah ada aturannya, maka kita ikutin saja. Di Taman Eden Tuhan sudah membuat aturan. Ya. Jadi kalau sampai manusia dikeluarkan dari Taman Eden bukan karena Allah itu enggak mengasihi manusia, tetapi karena melanggar aturan yang ada, konsekuensinya seperti itu. Setiap organisasi, setiap gereja, setiap apapun perusahaan selalu ada aturan. Ya. Maka menjadi suatu pertanyaan, kalau ada suatu perusahaan tidak memiliki aturan, waduh, bagaimana cara mendisiplinkan karyawannya? Enggak bisa. Ya. Karena setiap sesuatu itu harus ada aturannya dengan tujuan untuk ketertiban. Jadi kita ikutin aturan yang ada. Sepanjang aturan yang ada itu tidak melanggar daripada nilai-nilai kekristenan, perintah-perintah Tuhan, kita ikutin, saudara. Ya. Nah, saat kita gagal sehingga melanggar firman, ada firman Tuhan yang mengatur bagaimana cara untuk kembali. Nah, ini kan aturan lagi kembali. Saat kita gagal, saat kita melanggar firman, ya, ada aturan firman Tuhan bagaimana supaya kita kembali kepada Tuhan dengan tidak menyalahkan orang lain, dengan tidak melakukan cara-cara playing victim, saudara. Itu Tuhan sudah jelaskan di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kan di situ dikatakan seperti ini. Kalau kita baca dari awal bahwa si bungsu ini kan meminta warisan, ceritanya kan begitu, sebelum orang tuanya meninggal. Lalu dibagilah warisan dan dia mendapatkan itu, lalu dia jual dan dia pergi dan dia lakukan, dihabiskan dengan foya-foya. Singkat cerita, habis, daerah di mana dia tinggal itu mengalami kekeringan, kelaparan, dan dia tidak ada uang, teman-temannya yang diajak foya-foya tidak ada yang mendekati dia, lalu dia berusaha cari kerja, menjadi penjaga babi, ceritanya kan begitu. Di saat menjadi karyawan dari si peternak babi, dia mencoba untuk minta makan kepada tuannya, aduh kasih aku makan dong, aku lapar ini. Tapi enggak dikasih. Lalu dia makan apa itu? Makanan babi. Dan di saat dia di posisi terendah itu, dia teringat, aduh bapakku kaya, di sana makanan enak, di sana setiap karyawan itu dihargai, dihormati. Teringat akan bapaknya. Lalu ayat 17 ini, saudara, berbicara seperti ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Kita garis bawahi menyadari keadaannya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika melakukan kesalahan, ada SOP yang Tuhan buat supaya kita bisa kembali dan diterima oleh Allah. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan, betul? Makanya ketika kita melakukan kesalahan, jangan melakukan playing victim, saudara. Si bungsu hilang ini tidak melakukan itu. Hal-hal positif justru yang dia lakukan apa? Pertama, ia menyadari kesalahannya. Adam tadi tidak menyadari kesalahannya. Dia melemparkan nih kepada
perempuan bahkan tak tanggung-tanggung menyalahkan Allah ini. Dia tidak menyadari kesalahannya, saudara. Nah, si bungsu ini dari perumpamaan yang kita lihat dari Tuhan Yesus, positifnya yang kita bisa pelajari, ia menyadari kesalahannya. Ia tidak melakukan playing victim, saudara, dengan menyalahkan orang tuanya yang memanjakan dia. Dia tidak menyalahkan orang tuanya. Bapak sih, sudah tahu kalau saya kemarin mintanya pura-pura dikasih sungguhan misalkan. Kan sudah tahu saya ini belum mandiri kelola keuangan, belum mandiri kelola harta. Kenapa Bapak kasih bagian saya? Ujung-ujungnya sekarang harta habis, nah saya nggak punya apa-apa, Bapak salah. Saudara, anak yang hilang ini si bungsu enggak menyalahkan orang tuanya. Dia menyadari kesalahannya sendiri, saudara. Dan dia mengakui itu. Dia tahu diri, ya. Karena dia tahu diri, maka dia di dalam angan-angannya dia ingin kembali kepada bapaknya, tetapi tujuannya bukan sebagai anak. Kalau Bapak Ibu membaca di situ tujuannya sebagai apa? Karyawan, saudara. Sebagai pembantu. Karena dia mengetahui bahwa dia tidak layak untuk kembali menjadi anak. Ya. Jadi tujuan dia kembali bukan sebagai anak lagi, tetapi sebagai karyawan, sebagai orang upahan. Tidak bisa leluasa lagi memasuk rumahnya, keluar masuk, ya makan seenaknya, tidak. Dia tahu diri. Lalu dia fokus, saudara, pada penyelesaian masalah yang dia hadapi. Tidak fokus untuk mencari siapa yang salah, siapa nanti yang akan dikorbankan sebagai argumen dia. Dia fokus menghadapi masalah dan dia tidak ambil pusing nanti pandangan dari karyawan yang lain. Dia tidak ambil pusing pandangan dari si sulung kakaknya nanti terima dia atau enggak. Dia fokus bahwa aku kembali, aku telah salah, aku akan minta maaf kepada Bapak, udah enggak usah muluk-muluk, terima aku aja sebagai karyawan. Ini si bungsu, saudara. Dia fokus menyelesaikan itu dan itu semua didasari dengan kerendahan hati. Maka kalau kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, melanggar firman Tuhan, jangan sekali-kali kita playing victim menyalahkan si A, si B. Koreksi diri kita, lihat diri kita, fokus menyelesaikan dengan Tuhan, bahwa setiap kesalahan akui ke hadapan Tuhan dengan rendah hati, saudara. Maka selanjutnya dari firman yang ada, kisah dari tentang anak yang hilang ini, ayat 21. Kata anak itu kepadanya, ini sudah tadi dalam angan-angan, tapi ini sudah ketemu bapaknya. Jadi yang ada dalam angan-angan itu dia sampaikan, dia relasikan dengan ucapan mulut. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Untuk membuat kalimat seperti ini, saudara, itu tidak gampang kalau orang yang melakukan kesalahan. Tuhan, saya telah salah, atau Bapak, saya telah salah, atau istriku, aku telah salah, atau suamiku, aku telah salah, aku telah seperti ini. Itu tidak gampang kalau orang yang melakukan kesalahan, kalau tidak mau rendah hati, saudara. Dia akan membuat argumen-argumen, mencari kelemahan-kelemahan dari si A, si B untuk membenarkan kesalahan dia. Seberapa banyak kita seperti itu kadang-kadang. Nah, si anak bungsu ini, saudara, dia dengan kerendahan hati, apa yang dia planningkan di otaknya, lalu dia aplikasikan, diucapkan di hadapan bapaknya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, waduh, dia enggak ambil pusing dengan anaknya masalahnya apa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria, saudara. Dampak dari kerendahan hati si bungsu ini, saudara, yaitu si bapak ini tidak menyinggung kesalahan anak ini. Ketika anak ini menyampaikan minta maaf, telah berdosa, bapak ini responnya apa? Panggil hamba-hambanya. Udah gak fokus menghakimi anaknya. Yang masalah dia jual harta, dia gak pikirkan itu, saudara. Dampak dari kerendahan hati yang ada, si bapak tidak menyinggung apa yang dilakukan oleh si bungsu. Ya. Dan dampak dari kerendahan hati ini,
Si anak yang tujuannya untuk menjadi karyawan, saudara, dia diangkat menjadi anak lagi. Bukan diangkat, posisinya tetap. Ya, posisinya tetap menjadi anak dengan diberikan cincin, saudara. Cincin itu bukan cincin sembarang cincin, saudara. Itu cincin adalah cincin ciri khas keluarga. Jadi kalau orang nggak kenal, oh ini dari keluarga ini. Seperti itu. Ya, posisinya tetap sebagai anak meski si bungsu merasa tidak layak menjadi anak. Dan saudara, apalagi untuk itu si sulung tidak ada komen apa-apa. Ya, si sulung ini tidak ngomentari menyalahkan si bungsu, enggak. Tapi protesnya kepada siapa? Kepada bapaknya. Ya, dia enggak dihakimi sama kakaknya ini. Ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kejadian dari Adam lalu perumpamaan dari anak yang hilang ini, saudara, maka kita bisa simpulkan bahwa playing victim itu, saudara, itu tidak bertanggung jawab. Jangan pernah lakukan. Kalau saudara ibadah telat, lalu saudara bilang, ditanya misalkan Pak Gembala, aduh kenapa telat? Aduh anakku susah bangun pagi. Ada yang begitu? Dilemparkan ke anak kesalahannya. Padahal anak Bapak Ibu itu ada di bawah kendali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ajak bangun jam 5. Ya, akui saja saya telat bangun Pak. Sudah. Aduh anak saya Pak Gembala ini. Saya harus atur rambutnya, harus atur bajunya, saudara. Saudara, itu playing victim, saudara. Saya katakan, melemparkan kesalahan kepada anak. Padahal waktu itu ada di dalam saudara genggaman saudara. Kami pernah mengalami itu. Kami punya anak cewek. Dulu di pusat ibadah jam 8. Selalu jam 7 saya datang. Berarti saya bangun jam berapa, saudara? Jam 5. Bagi tugas dengan istri. Saya mandikan anak-anak, istri masak. Ya. Bangun pagi. Bagi tugas. Maka ketika ada telat ibadah, ditanya, aduh bangun kesiangan, ya kalau bangun kesiangan itu salah sendiri, puji Tuhan, tidak menyalahkan. Lalu aduh Pak, lampu merah ini macet Pak. Lampu merahnya ini enggak berubah-berubah ke hijau Pak, ini merah terus ini Pak. Ya. Latihan musik, ya saya konteks-konteksnya real yang di sini aja lah saudara ya. Latihan musik ya. Kadang-kadang itu ada lihat ini, kadang-kadang kita enggak tanya ini ya. Kadang-kadang kita enggak tanya ini. Aduh Pak, minta maaf tadi di sini Pak, tadi begini. Karena kita enggak tanya ini, sudah merasa terhakimi sendiri. Karena sudah tahu bahwa jam 6 misalkan latihan. Lalu enggak ada informasi, telat, enggak ada informasi, tapi datangnya telat. Coba itu didiemin. Nanti kan biasanya langsung, aduh minta maaf ya, aduh tadi di jalan begini, aduh begini. Tidak melihat diri sendiri, kenapa seperti itu. Kecuali ban kempes itu di luar perkiraan saudara. Ya, ban kempes itu sudah, tetapi kan bisa diinformasikan. Di dunia kerja saudara, ketika kita telat masuk kerja, lalu ditanya sama pimpinan membuat argumen A, B, C, D, akui saja dengan kerendahan hati, saudara. Tanggung jawab, jangan lakukan playing victim lagi saudara. Ya, kalau saudara rendah hati, akui, saya yakin karena pimpinan pun juga manusia, dia akan memahami itu. Aduh kasihan ya kamu seperti ini, kalau begitu besok udah pakai motor yang di kantor. Ya siapa tahu saudara, kan begitu. Ya, atau tak kasih tambahan tunjangan transportasi nih kalau kamu seperti ini. Nah saudara, dampak dari kerendahan hati dan kejujuran selalu hal yang positif saudara. Seperti si bungsu tadi saudara ya. Maka dari itu yang kedua, playing victim adalah kalau ada dalam diri kita dan sering kita lakukan saudara, maka bertobat. Ya, rendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Akui kalau misalkan kita mengalami, namanya kita manusia biasa, kita melakukan kesalahan. Tapi juga jangan menjadi kebiasaan lain, biasa dan kebiasaan lain. Kalau kebiasaan berarti itu saudara rawat.
Saudara sudah perkirakan dan saudara sudah planningkan karena itu sudah kebiasaan. Tapi kalau biasa itu tidak dirawat, tidak apa, tetapi ya kita kan manusia yang nggak sempurna, selalu ada juga sisi-sisi di mana kita kadang-kadang melakukan kesalahan, saudara. Untuk itu, saudara, maka saya sampaikan kepada kita semuanya, stop kita melakukan playing victim, saudara. Jangan lagi kita lempar-lempar kepada orang-orang lain seperti Hawa dan Adam dan Hawa. Tapi kalau kita melakukan suatu kesalahan, maka Tuhan sudah memberikan SOP yang ada, seperti cerita dari anak yang hilang. Lakukan dengan penuh tanggung jawab, datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya telah salah. Lalu kalau saudara ada kesalahan dengan orang lain, datang ke dia, akui saudara, saya kemarin kilaf. Ya, saya kemarin silap dan saya minta maaf. Ke depan, saya berjanji tidak akan terulang lagi. Ke depan kalau saya seperti itu ingatkan, tegur saya, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu jemaat belum sebagian banyak tahu. Di dalam momen-momen rapat majelis Bapak Ibu, karena saya gembala dan saya manusia, saya menyadari ada banyak kelemahan. Di dalam rapat majelis kadang-kadang dan di akhir daripada rapat itu saya kasih momen sendiri, yaitu untuk apa? Tanda kutip ya, tolong hakimi saya. Tanda kutip nih, artinya kasih masukan ke saya. Apa-apa yang saya lakukan dan itu di mata saudara itu kurang tepat, koreksi saya. Konsekuensinya saudara, kalau memang itu ini kadang-kadang juga agak nyaman juga, tapi kita sudah siapkan apapun yang disampaikan oleh majelis ketika ada koreksi dan itu memang untuk kebaikan dan sudah memberikan solusi, tempatnya tepat, oke, terima. Terima kasih untuk itu, saling mengawasi. Majelis pun setiap 2 bulan kita rapat evaluasi pelayanan, kita rapat apa yang sudah kita lakukan dan harus seperti apa perbaikan. Meskipun Bapak Ibu mungkin rasakan kok begini-begini aja, tetapi ya itulah namanya kita juga manusia, saudara, dan majelis juga tidak 24 jam di gereja, ada tanggung jawab sana sini. Ya, saudara, itulah kita manusia. Yang penting ketika ada sesuatu, jangan melemparkan kesalahan itu kepada si A, si B, si C. Tanggung jawab diri kita. Kalau memang dirasa perlu diskusi, tapi jangan menunjuk ini, Tuhan kok salah. Ini orang yang di sampingku, wakilku ini salah, saudara. Setiap orang yang ada di sekitar kita itu adalah orang yang Tuhan taruh dengan tepat, saudara. Untuk mendewasakan kita, untuk mendidik kita. Tidak ada yang tidak tepat. Lalu saudara, enggak Pak, istri saya terlalu cerewet, setiap hari ngomel terus. Saya enggak kuat akan hal itu. Salah ini istri saya. Saudara, ya Tuhan suruh saudara memang itu jadi pendengar. Karena apa? Mungkin saudara diperintahkan untuk menolong si istri. Nanti kalau istri misalkan orang ini dikasih suami yang tidak mau mendengar itu, berantem saudara, pukul-pukulan nanti. Kan begitu, ya. Jadi setiap orang yang di samping kita, yang di sekitar kita itu adalah orang yang tepat untuk membentuk kita. Dan jangan pernah menyalahkan si A, si B, tanggung jawab aja dengan apa yang ada, fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada. Demikian firman Tuhan yang bisa sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Saya mengundang untuk pemain musik bisa ke depan. Sambil kita merenungkan firman ini, saya mengajak kepada kita semuanya, saudara, untuk menyanyikan satu pujian yang judulnya itu Belas Kasih Tuhan. Mungkin di pagi hari ini saudara teringat akan pelanggaran-pelanggaran yang saudara pernah lakukan dan saudara simpan dan saudara belum melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Maka saya berharap melalui firman yang ada ini, bereskan dengan Tuhan. Bereskan dengan orang yang mungkin saudara melakukan kesalahan tersebut. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang memiliki belas kasih, saudara. Kita melihat kisahnya Daud. Dia melakukan kejahatan yang sangat-sangat memalukan. Seorang nomor 1 di Israel melakukan kejahatan ya perzinahan yang memalukan. Tetapi ketika Tuhan tegur, dia hancur hati,
ketika dia bertobat sungguh-sungguh saudara, lalu apa? Tuhan pulihkan. Dia dipakai sampai akhir hayatnya saudara. Belas kasih Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya, haleluya.